Matius 16 ayat 15 sampai 23. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca tentunya satu cerita yang Anda dan saya cukup familiar, di mana pada waktu itu Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut pendapat orang siapakah aku ini? Mereka berkatakan, ada yang berkata Elia yang akan datang, ada Nabi yang akan datang, seperti Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus bertanya, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Dan kita tahu ceritanya bagaimana Simon Petrus dengan berani dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Yesus berkata bahwa itu bukan perkataan daripadamu, tapi Bapa-Ku yang memberitahukannya, yang mengatakannya, gitu ya. Dan Yesus berkata pada Petrus, engkau akan disebut Petrus, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak cukup sampai sana, Yesus juga berkata kepada Petrus bahwa kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan akan terlepas di surga. Ayat-ayat pertama di atas itu menjadi satu gambaran bagaimana Allah memakai Petrus, bagaimana Petrus menjadi satu pribadi yang mewakili gereja Tuhan pada waktu itu. Satu pribadi yang seorang rasul yang dengan berani, dan dia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, gitu ya. Sorry. Tapi kalau kita lanjutkan ke bawahnya, kemudian Yesus mulai menceritakan tentang bagaimana dia akan dibunuh, dia akan mati, diserahkan kepada tangan orang berdosa, ahli Taurat, imam-imam kepala, dan kemudian dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Cerita ini kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat. Satu pribadi, Petrus, yang waktu pertama berkata bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup, dan Yesus dengan tegas meneguhkan di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, keadaan berubah 180 derajat dalam beberapa ayat kemudian. Karena pada waktu Yesus memberitakan tentang kematiannya, Petrus menarik Yesus dan menegur dan berkata, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan jawaban yang Yesus berikan ini sangat menyakitkan. Jawaban Yesus berikan ini sangat berlawanan dengan statement beberapa ayat di atasnya tentang yang dia katakan tentang Petrus. Di atasnya, engkau adalah batu karang, aku akan berikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya, berbahagialah engkau, karena bukan engkau yang mengatakannya, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat akan diikat, apa yang kau lepaskan akan dilepaskan. Tetapi pada saat Petrus menarik Yesus dan berkata hal itu sama sekali tidak akan terjadi padamu, Yesus berkata dengan sangat keras pada waktu itu, dikatakan, enyahlah iblis, gitu ya. Engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi kau memikirkan hal yang dipikirkan oleh manusia. Ini ada dua peristiwa yang sangat menyolok dalam firman Tuhan tentang satu pribadi, Petrus, yang hanya berselang beberapa ayat saja. Di ayat atasnya digambarkan bahwa Petrus satu pribadi yang sangat mengenal siapa Tuhannya, satu pribadi yang menjadi tempat berdirinya nanti gereja Tuhan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi di beberapa ayat kemudian Yesus menegur Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis. Statement ini yang sangat mengusik saya, gitu ya. Bagaimana mungkin satu pribadi yang hanya dalam beberapa ayat di atasnya dipakai Allah untuk menyatakan siapa itu Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di beberapa ayat kemudian dia berubah menjadi alat iblis, di mana dia memikirkan hanya yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, gitu ya, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia,
bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai ayat ini menjadi landasan pertama landasan pemikiran pertama kenapa kita harus membahas mengenai ketopong keselamatan, gitu ya. Kita tahu dalam perlengkapan senjata Allah, salah satunya adalah ketopong keselamatan. Jadi beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas mengenai pedang roh ya. Jadi kita tahu bahwa perlengkapan senjata Allah di Efesus itu ada melindungi tubuh bagian atas, itu adalah ketopong keselamatan. Tubuh bagian tengah itu adalah breastplate, baju zirah. Tubuh bagian bawah itu adalah ikat pinggang. Terus tubuh bagian kaki di sana ada kasut kerelaan memberitakan Injil. Di luar itu ada perisai iman dan pedang roh. Pedang roh saya pernah bahas, dan sekarang saya tertarik membahas mengenai ketopong keselamatan, gitu ya. Ketopong ini atau helm of salvation, ini penting karena ini berhubungan dengan cerita yang tadi. Seorang pribadi Petrus yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias, hanya dalam 2-3 ayat kemudian dia berubah menjadi alat iblis, di mana dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Allah. Gitu ya. Beranjak dari cerita Petrus ini, maka saya tertarik untuk kita melihat pentingnya ketopong keselamatan sebagai satu perlengkapan senjata Allah. Gitu ya. Kita lihat dulu sebentar ayatnya yang di Efesus tadi. Efesus 6 ayat 17, saya ngambil ayat yang ini aja. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh, firman Allah saya pernah bahas. Di video ini saya akan membahas mengenai ketopong keselamatan, ketopong atau helm ya. Gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena sebelum nanti saya akan membahas lebih banyak mengenai Petrus tadi, saya ingin kita sama-sama melihat bahwa ketopong atau penutup kepala atau helm ini menjadi sesuatu yang menarik dari sekian banyak perlengkapan senjata Allah. Saya pernah bahas di video yang pedang roh di sana bahwa saya gambarkan bahwa pedang roh adalah satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang bersifat menyerang atau ofensif, sedangkan yang lain bersifat defensif atau bertahan. Salah satunya tentunya adalah ketopong keselamatan, gitu ya. Tetapi yang menarik pada ketopong ini adalah orang biasanya menggambarkan bahwa ketopong keselamatan atau helm ini dipakai sebagai perlengkapan terakhir pada saat orang mau bertempur. Jadi setelah dia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, setelah dia mengenakan seluruh perlengkapan perangnya, helm bagian terakhir dan kemudian dia akan berangkat bertempur, gitu ya. Tetapi satu hal yang menarik dalam yang saya perhatikan bahwa helm atau ketopong tadi dalam bahasa Alkitabnya itu menjadi sesuatu yang digunakan orang sampai sekarang, tidak hanya dalam kondisi berperang, gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan dalam pertempuran sekarang, mungkin orang tidak lagi menggunakan baju zirah, orang tidak lagi menggunakan perisai, gitu ya. Tetapi helm orang masih gunakan sampai sekarang, walaupun tentunya bentuknya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi helm menjadi satu perlengkapan yang setiap zaman selalu ada, gitu ya. Itu hal pertama yang menarik mengenai ketopong keselamatan tadi. Dan yang kedua, ketopong keselamatan atau helm ini tidak hanya digunakan pada waktu berperang. Itu menjadi satu perlengkapan yang menjadi melindungi kepala kita dalam banyak aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini. Misalnya, Anda yang bekerja di konstruksi atau di proyek, Anda pasti tahu perlengkapan yang namanya salah satunya adalah helm atau kita kenal dengan istilah helm proyek. Yang tujuannya sama, tujuannya semata-mata untuk melindungi bagian kepala kita. Contoh yang lain misalnya, kalau Anda mengendarai sepeda atau sepeda motor, Anda dibutuhkan perlengkapan yaitu helm, gitu ya. Itu untuk melindungi kepala kita. Dari sini saya melihat bahwa salah satu perlengkapan yang setiap tahun dalam setiap perkembangan zaman selalu digunakan, baik untuk keperluan berperang maupun tidak, itu adalah ketopong atau helm tadi, gitu ya. Walaupun bentuknya berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa helm itu atau ketopong ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam sebuah perlengkapan senjata perang, gitu ya. Kita lihat dalam satu ayat dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia secara ofensif itu adalah pedang roh untuk menentang pengenalan akan Allah. Lanjutannya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Helm atau pelindung kepala atau ketopong tadi itu berhubungan dengan bagian organ penting pada tubuh kita yaitu otak yang di sana fungsinya adalah untuk berpikir. Gitu ya. Sebelum saya lebih jauh membahas mengenai ketopong keselamatan ini, saya tunjukkan sebuah film tentang ketopong yang dipakai pada zaman orang Roma, gitu ya. Biar Anda bisa mendapat gambaran seperti inilah ketopong yang dipakai pada zaman itu. Kita lihat filmnya sebentar ya. Being a legionary soldier, Placidus is of course well armed, but his body is also very well protected by a helmet, armor, and a shield.
His body armor, or lorica, is made of iron plates riveted to heavy leather straps on the inside of the harness, so they won't break easily during a fight. A lorica consists of 4 parts. The 2 shoulder pieces and 2 body pieces can be taken apart for easy maintenance and transportation. When the armor is assembled, Placidus can put it on like a jacket. The lorica is fastened with leather straps that run through the hooks at the front and back. It weighs almost 10 kilos, but because the different parts move along with the body movement and the weight is spread evenly over the upper body, he can wear it in relative comfort all day long. On his head, Placidus wears a helmet, or galea. It is made of iron or sometimes of a brass alloy. The helmet is designed to offer maximum protection to the soldier's head. A neck plate, ear guards, cheek pieces and a brow band all help to defer or cushion the blow of an enemy weapon. The helmet is tightened with a leather strap under the chin. Oke, jadilah saudaraku, itu adalah helm atau ketopong keselamatan yang dipakai pada orang Roma pada zaman itu, gitu ya. Tentara-tentara Roma pada zaman itu, dan seperti itulah Paulus menggambarkan perlengkapan senjata perang atau senjata Allah, gitu ya. Dan tadi saya sudah gambarkan bahwa helm ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman itu masih tetap digunakan. Dan kita udah tahu pasti bahwa helm atau ketopong ini bertujuan adalah melindungi bagian tubuh kita, yaitu otak kita, tempat di sanalah kita berpikir. Gitu ya. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang penting? Karena pada otak kita, di sana ada tempat kita berpikir, menganalisa sesuatu, dan di sana adalah pusat susunan syaraf yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Jadi seorang tentara yang berperang, kalau dia mengalami cedera pada tangannya atau pada kakinya, dia masih bisa berperang, walaupun tentunya tidak akan efektif. Tetapi apabila dia mengalami cedera dengan bagian kepala, maka dia tidak bisa berperang sama sekali untuk menggerakkan, mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Sehingga kepala menjadi sesuatu hal yang harus dilindungi, karena itu adalah sentral yang mengatur seluruh gerak tubuhnya. Itu yang pertama. Kenapa ketopong itu penting? Karena dia melindungi bagian otak kita. Dan yang kedua, pada otak kita di sana juga ada analisa tentang sebuah keputusan. Apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita lakukan kemudian, itu semua dianalisa dari otak kita, gitu ya. Sehingga perlu otak kita dipasang, kepala kita dijaga dengan ketopong keselamatan tadi, untuk menjaga supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah, gitu ya. Hal yang berikutnya yang berkenaan dengan kepala atau otak kita berpikir adalah itu berhubungan dengan realisasi dari sebuah tindakan yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, biasanya kita akan pikirkan, dan apa yang kita pikirkan itu yang kita realisasikan. Ada orang dunia pernah buat quote seperti ini. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang ada di pikiran seseorang, perhatikan kata-katanya. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang ada dalam isi hati seseorang, perhatikan perbuatannya. Dengan kata lain, bahwa kata-kata seseorang itu menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya. Gitu ya. Dan harusnya memang apa yang dalam pikirannya itu selaras dengan apa yang di hatinya, sehingga apa yang dikatakan bersamaan dengan apa yang dilakukan. Tapi intinya adalah kepala atau otak kita itu adalah tempat bagaimana kita mengolah apa yang ada dalam hati kita dan merealisasikannya dalam sebuah tindakan. Jelas? Dan ini yang harus kita jaga. Dan ini harus kita jaga, kita harus mengadakan ketopong keselamatan. Oke, kita akan lihat beberapa ayat tentang pentingnya menjaga pikiran kita. Bahwa pikiran kita itu itu menjadi satu medan di mana iblis bisa menyesatkan kita. Gitu ya. Dalam Titus 1 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Pikiran atau ada sesuatu yang ada di kepala kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisa, itu bisa menjadi sarana untuk menyesatkan seseorang. Gitu ya. Anda dan saya yang sudah ditebus Tuhan, iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap roh kita. Kita tidak akan disesatkan secara roh. Tetapi iblis bisa menawarkan bentuk penyesatan, itu melalui pikiran-pikiran, melalui omongan-omongan yang kemudian kita bisa analisa, dan dari sana kita bisa disesatkan. Gitu ya. Jadi pikiran menjadi tempat di mana di sanalah iblis bisa menyerang kita.
Pikiran menjadi tempat di mana di sanalah iblis bisa menyesatkan kita. Gitu ya. Itu sebabnya pikiran menjadi satu hal yang penting. Gitu ya. Dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, perhatikan saudaraku, ini orang yang sudah mengenal Allah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka sudah mengenal Allah, tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Yang terjadi apa? Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Orang sudah mengenal Allah, tetapi dikatakan pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi pikiran menjadi sesuatu hal yang penting. Pikiran ini memutuskan apa yang kita lakukan. Pikiran ini merealisasikan apa yang dalam hati kita. Dan iblis tidak bisa menyentuh roh kita. Dia menyerang melalui pikiran kita. Dan itulah di sana kepala kita, otak kita harus dijaga dengan ketopong keselamatan. Jelas saudaraku? Dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan seperti ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Lanjutannya, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Gitu ya. Jadi ini yang penting saudaraku. Jadi kalau kita bicara ketopong keselamatan, kita bicara soal perlengkapan senjata Allah yang menjaga pikiran kita. Pikiran menjadi sesuatu hal yang penting karena di sana kita menganalisa sesuatu, di pikiran itulah kita mengorganisir seluruh gerak anggota tubuh kita, dan di pikiran itulah kita merealisasikan apa yang ada dalam hati kita. Gitu ya. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan ada orang yang mengenal Tuhan, tetapi mereka masih pikirannya tertuju pada perkara duniawi, dan itu terjadi, saudaraku. Dan tadi contohnya seperti yang tadi dikatakan pada waktu ayat pertama saya dengan Petrus, satu pribadi yang mengenal Tuhan, satu pribadi yang berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tetapi dalam beberapa ayat kemudian, pikirannya dikuasai oleh pikiran iblis, sampai Yesus berkata, "Nyala engkau iblis." Yesus tidak berkata itu kepada Petrus, tidak. Tapi Yesus berkata kepada iblis yang menguasai pikiran Petrus. Karena dikatakan, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Satu pribadi yang melihat Yesus sebagai Mesias, tapi beberapa saat kemudian pikirannya dikuasai oleh iblis. Dan itulah yang terjadi, saudara. Karena itulah kita perlu menjaga diri kita dengan ketopong keselamatan. Oke, kalau kita lihat satu ayat yang lain dalam 1 Timotius 6 ayat yang kelima dikatakan, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran dikatakan, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi ada orang yang beribadah, ada orang yang rajin ke gereja, ada orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi menganggap mereka melalui ibadah ini mereka mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Entah keuntungan secara finansial, entah keuntungan secara jabatan, entah keuntungan secara popularitas. Dia menganggap ibadah sebagai satu sumber keuntungan mendapatkan sesuatu. Mungkin dia ke gereja dengan niat-niat tertentu untuk mendapatkan sesuatu dari sana. Dan dikatakan di sana, itu terjadi karena orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Nah, itu contoh-contoh dalam firman Tuhan tentang pentingnya kenapa Anda dan saya perlu mengenakan ketopong keselamatan. Karena ketopong keselamatan itu adalah helm yang menjaga pikiran kita. Gitu. Pikiran itu menjadi sesuatu yang dengan mudah iblis bisa serang. Pikiran itu menjadi sesuatu yang dengan mudah iblis bisa sesatkan kita. Gitu ya. Dan kita kan lihat beberapa contoh dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang terjebak pikirannya oleh tawaran yang iblis berikan. Salah satunya yang di awal tadi saya contohkan, yaitu Petrus. Petrus sama sekali tidak sadar apa yang sedang terjadi. Petrus berpikir bahwa, oh, saya adalah batu karang yang teguh. Di atas statement saya, Tuhan akan mendirikan gerejanya, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dan Petrus dengan bangga mungkin berpikir dalam hatinya, saya sudah mendapat kunci kerajaan surga. Apa yang saya ikat akan terikat, apa yang saya lepaskan akan terlepas. Dan Petrus tidak sadar dia terjebak. Berikutnya adalah pada waktu Yesus menceritakan tentang kematiannya. Mungkin Petrus hanya semata-mata menunjukkan rasa simpatinya atau rasa sayangnya, kasihnya kepada Yesus, tapi itu menjebak dia dalam suatu pemikiran yang salah. Dan Yesus menegur dia, "Nyala engkau iblis." Dan saudaraku, itu contoh orang yang terjebak pikirannya karena sesuatu yang iblis tawarkan. Dalam firman Tuhan bukan cuma Petrus, saudaraku. Saya di sini akan berikan 2 contoh yang lain. Gitu ya. Yang pertama adalah Saul. Kita tahu ceritanya waktu Saul dengan Daud mulai timbul perselisihan antara Saul mendengki dengan Daud. Dan ceritanya saya yakin Anda dan saya sudah sangat hafal. Pada waktu itu
perempuan-perempuan menyanyi-nyanyi dan berkata Daud mengalahkan berlaksa-laksa sedangkan Saul beribu-ribu. Gitu ya. Kita lihat ya sebentar Saudaraku. Ada bagian yang menarik di sana. 1 Samuel 18 ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dalam hatinya dia sudah tidak suka. Waktu dia mendengar perkataan itu menyebalkan hatinya, tapi tidak sampai sana. Sebab pada saat dia berpikir, pikirannya dia mulai bekerja. Dan pikirannya ini yang menjerumuskan dia. Gitu ya. Sebab pikirnya, lanjutannya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dan kalau kita lanjutkan, sejak saat itu Saul selalu mendekati Daud. Kenapa Saul mendekati Daud? Karena dia berpikir. Karena dia berpikir dan pikiran itu salah. Gitu ya. Kalau Saul tidak berpikir seperti itu, hal itu tidak akan terjadi. Tetapi waktu dia mendengar, hatinya kesal, dan berikutnya dia berpikir sesuatu hal yang salah. Gitu ya. Dan dia terjebak dalam pikiran itu pada saat dia melihat kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepadaku beribu-ribu. Jangan-jangan ujungnya jabatan raja jatuh pada Daud. Dan itu mengakibatkan dia mendengki. Tadi saya sudah bilang, apa yang ada dalam pikiran kita, itu menjadi realisasi dari apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita direalisasikan dengan cara kita berpikir. Dan cara kita berpikir akan menentukan bagaimana bentuk realisasinya. Dan pada saat Saul merasakan dalam hatinya suatu kekesalan, pikirannya mulai menjerumuskan dia, dan akhirnya terbentuklah suatu tindakan bagaimana sepanjang hidup Saul, dia selalu mendengki kepada Daud. Jelas saudaraku, itulah gambaran dalam firman Tuhan tentang bagaimana pikiran menjadi sesuatu yang iblis bisa serang. Seorang yang diurapi Tuhan, seorang seperti Petrus sekalipun, mendadak bisa menjadi sarana di mana iblis menyerang melalui pikirannya. Gitu. Itu contoh yang kedua dalam firman Tuhan tentang orang yang dijebak pemikirannya dengan hal yang salah. Contoh yang ketiga dalam firman Tuhan, Anda tahu perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Gitu ya. Kalau Anda nonton video kita tentang perjalanan Paulus, di perjalanan pertama Paulus dan Barnabas sama-sama berangkat. Gitu ya. Tapi menjelang perjalanan kedua, itu terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Gitu ya. Barnabas berkeras mau mengajak Yohanes yang disebut juga Markus, sementara Paulus dengan tegas menolak hal itu. Karena Paulus merasa bahwa Markus ini pernah meninggalkan dia pada waktu di Pamfilia. Dan Paulus waktu itu berkeras, dia hendak mengajak Silas. Gitu ya. Di sini ada satu pola pikir yang berbeda. Gitu. Kita lihat sebentar ayatnya saudaraku ya. Itu ada di dalam Kisah Rasul 15 ayat 39. Dikatakan seperti ini, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, bukan perselisihan biasa saudaraku. Ini menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Dan kita tahu bagaimana Paulus mengajak Silas dan melakukan perjalanan yang kedua, gitu ya. Di sini saya tidak akan menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi yang jelas Alkitab mencatat bahwa setelah itu nama Barnabas tidak pernah diceritakan lagi dalam Alkitab, gitu ya. Nah, itu menjadi satu gambaran bahwa pola berpikir seseorang itu mempengaruhi tindakan dia selanjutnya, gitu. Dan di sini terjadi perselisihan bagaimana Paulus tidak mau mengajak Markus karena Markus pernah meninggalkan dia di Pamfilia, dan Paulus lebih memilih Silas untuk bersama-sama dengan dia, dan terjadilah perselisihan yang tajam dengan Barnabas, dan akhirnya Paulus berpisah dengan Barnabas, dan dalam firman Tuhan Barnabas tidak pernah diceritakan lagi, dan Alkitab mencatat seluruh perjalanan Paulus dan seluruh surat-surat Paulus. Dan saudaraku, itu adalah gambaran bagaimana orang bisa terjebak pemikirannya, dia bisa melakukan satu tindakan yang menjadi realisasi dari apa yang di hatinya melalui cara dia berpikir, dan iblis menjebak itu semua. Jelas saudaraku, itulah sebabnya kenapa kita perlu yang namanya ketopong keselamatan. Karena ketopong keselamatan itu yang menjaga pikiran kita. Ketopong keselamatan itu yang menjaga supaya kita tidak memikirkan hal yang seperti manusia pikirkan, tetapi kita memikirkan yang seperti Allah pikirkan. Dan kita tidak terjebak seperti Petrus, yang kemudian sebelumnya mendapat pujian dari Yesus, beberapa ayat kemudian Yesus mencela dia dan berkata, "Nyala engkau iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Gitu ya. Kalau kita perhatikan sekarang, cara berpikir ini sesuatu hal yang penting karena itu berhubungan dengan cara pandang kita. Gitu ya. Tadi kita udah lihat beberapa hal dalam firman Tuhan, bagaimana seseorang memandang, ini berhubungan dengan cara pandang kita tentang Allah dan firman Tuhan.
gitu ya. Cara Anda menganalisa firman Tuhan, tadi saya udah beberapa ayat lama yang lalu saya pernah membahas bahwa kita semua menerima firman Tuhan yang sama, Alkitab kita semua sama. Tetapi cara kita menganalisanya, cara kita membacanya, cara kita merenungkannya, cara kita memahami firman Tuhan, masing-masing berbeda, dan itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus dan Roh Kudus menguasai pola berpikir kita, maka cara pandang kita tentang firman Tuhan, tentang suatu ayat-ayat tertentu, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu, saudaraku. Jadi cara berpikir ini memengaruhi cara pandang kita tentang Allah dan firman Tuhan. Bukan cuma itu, cara kita berpikir itu mempengaruhi cara pandang kita tentang orang lain dan tentang diri kita sendiri. Gitu ya. Karena itu ini menjadi sesuatu hal yang penting. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kita harus mengenakan ketopong keselamatan untuk menyelamatkan cara berpikir kita. Supaya kita berpikir seperti Kristus berpikir. Gitu ya. Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan tentang bagaimana Allah menebus kita. Itu bukan cuma sekedar secara roh, tetapi juga secara jiwa dalam hal cara kita berpikir dan juga secara tubuh. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya, di sini saya ingin memperhatikan kata cara hidupmu. Cara hidup di sini tidak hanya berhubungan dengan roh kita yang kemudian mati, dan pada saat kita mengenal Kristus, maka roh kita dihidupkan, kita memperoleh kelahiran yang baru. Cara hidup di sana bukan cuma itu. Tapi yang disebut dengan ditebus dari cara hidup itu adalah dari cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita memutuskan, cara kita menentukan suatu prioritas tertentu, itu yang Yesus tebus. Jadi Yesus menebus kita dengan sempurna semua aspek. Mulai dari roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Dan dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Gitu ya, yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Makanya ada orang suka memberikan ilustrasi kenapa Yesus dikasih mahkota duri. Salah satunya itu adalah untuk menebus cara berpikir kita yang tidak benar. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan cuma ditebus secara roh, kita ditebus juga dari cara kita berpikir. Itulah ketopong keselamatan. Itulah ketopong yang melindungi pikiran kita dengan keselamatan yang datang dari Yesus. Itulah yang menebus kita. Gitu ya. Dalam Efesus 3 ayat 18-19, kalau kita sudah mengenakan ketopong keselamatan, maka yang terjadi adalah aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dalam firman Tuhan, Pak Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya kamu bersama dengan orang kudus bukan cuma mengalami, tetapi juga dapat memahami. Dapat memahami itu artinya kita dapat mengerti. Gitu ya. Pikiran kita bisa memahami hal itu. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus bukan cuma kita rasakan, tapi kita harus pahami juga, gitu loh. Kalau kita pahami itu dalam arti kata, pikiran logika kita itu semua mengerti tentang kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Jelas tadi saya sudah bilang, memahami dan mengenal. Gitu ya. Kita bukan cuma mengenal atau mengalami, tapi kita juga harus memahami. Dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jelas, saudaraku? Itulah perlunya kenapa kita harus menggunakan ketopong keselamatan. Karena kalau kita mengenakan ketopong keselamatan, maka kita harus ingat bahwa keselamatan Yesus berikan bukan hanya pada roh kita, tapi juga dari cara hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita memutuskan sesuatu, cara kita menentukan prioritas hidup kita, itu Allah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan kalau kita ditebus dan pola berpikir kita diperbaharui, maka yang terjadi adalah kita bisa mengenal dan memahami. Kita bisa memahami betapa dalam, tinggi, dan lebarnya kasih Kristus, dan mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Gitu. Jadi antara roh dan jiwa kita, itu semua harus diselamatkan. Dan tadi saya sudah bilang, Yesus menyelamatkan kita dengan sempurna tidak hanya dalam roh kita saja, tetapi juga dalam jiwa kita. Karena itu dalam Korintus dikatakan, ibadah yang sejati adalah kalau kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Lanjutnya adalah hendaklah kamu diperbaharui akal budimu. Berikutnya adalah perubahan dalam jiwa atau karakter kita, cara kita berpikir, gitu ya.
Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Lanjutannya, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi kalau orang kanak-kanak, maka yang dia lakukan adalah dia merasa seperti kanak-kanak, dia berkata seperti kanak-kanak, dan dia berpikir seperti kanak-kanak. Gitu ya. Tapi seorang yang dewasa dan mengenal Tuhan dikatakan, sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak adalah berkata-kata seperti kanak-kanak, bertingkah laku seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Dan kalau kita dewasa, kita meninggalkan cara berpikir itu. Jelas, saudaraku, itulah kita mengenakan ketopong keselamatan. Itulah kita membuat penebusan Yesus berlaku atas jiwa kita, atas pola berpikir kita. Gitu ya. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Jelas, saudaraku, itulah tentang ketopong keselamatan. Jadi saya sudah bilang tadi, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Gitu ya. Melalui media pikiran itu iblis bisa menyerang kita. Kita tidak bisa disesatkan dalam roh kita. Dalam roh kita ada Roh Kudus yang dikatakan roh yang di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang dalam dunia. Iblis tidak bisa menyentuh roh kita. Gitu ya. Tapi iblis bisa menyesatkan melalui pikiran kita. Pada saat ada sesuatu yang tidak benar, pada saat ada sesuatu yang terjadi, Anda merasa kenapa doa saya tidak terjawab? Kenapa situasi belum berubah? Dan Anda mulai berpikir dengan cara yang tidak benar. Anda menanggalkan ketopong keselamatan. Dan pada saat itulah iblis masuk. Dan itu bisa menyesatkan kita. Jelas, saudaraku. Makanya Petrus bisa mengalami hal seperti itu. Walaupun dia seorang pribadi yang sudah dengan jelas berkata bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Sesaat kemudian iblis bisa memakai pikirannya. Dan Yesus berkata, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Mari jangan lepaskan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu yang melindungi kepala kita, yang melindungi pikiran kita, sehingga kita berpikir dan berperasaan seperti pada Kristus. Kita bisa memutuskan, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dalam hal berpikir, sehingga kita tidak berpikir lagi seperti kanak-kanak, tetapi menjadi seperti orang dewasa. Jelas, saudaraku? Kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayat 3-4, ini satu hal yang menarik yang Paulus dikatakan, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, bahwa Allah menyatakan semua dengan wahyu, seperti yang sudah aku tulis. Lanjutannya, apabila kamu membaca tulisan-tulisanku, Paulus bilang, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku tentang rahasia Kristus. Gitu ya. Waktu Paulus bilang, kalau kamu baca tulisan-tulisanku, apa yang Allah wahyukan kepadaku, waktu kamu baca tulisan-tulisanku, maka kamu akan mengetahui apa yang aku mengerti tentang Allah. Gitu ya. Ada sesuatu pada pikiran Paulus yang sudah berubah. Paulus tidak lagi menjadi Paulus yang lama, tetapi seorang Paulus yang mengenakan ketopong keselamatan, yang dia berpikir seperti Allah berpikir. Dan dia berkata pada jemaat di Efesus, kalau kamu baca tulisan-tulisanku, daripadanya kamu akan mengerti pengertianku tentang Kristus. Gitu ya. Jadi ini penting, cara kita berpikir itu menentukan cara pandang kita tentang Allah dan firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang, kalau kita berpikir dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengenakan ketopong keselamatan, maka kita akan lebih mengenal Tuhan dari cara kita berpikir. Itu menentukan cara pandang kita juga terhadap diri kita dan orang lain. Gitu ya. Tadi Saul terjebak dengan cara berpikir yang salah dan menganggap bahwa Daud akan mengambil alih dari kekuasaannya, padahal Daud tidak berencana begitu. Semuanya karena kehendak Tuhan. Gitu ya. Dalam Roma 12 ayat yang ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Di sana Paulus mengajarkan berpikir begitu rupa. Dalam arti kata, mari berpikir dengan cara berpikir yang berbeda. Mari berpikir tidak seperti dengan cara berpikir orang dunia. Gitu, yang hanya memperhatikan hal-hal duniawi, yang menganggap bahwa ibadah menjadi satu sumber suatu keuntungan. Mereka tidak bisa lagi berpikir dengan sehat. Dan Paulus berkata, mari kita berpikir begitu rupa. Gitu ya. Lanjutannya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jelas, saudaraku? Dari sini saya ingin kita sama-sama melihat, itulah ketopong keselamatan. Itulah ketopong yang melindungi kepala kita, yang melindungi cara kita berpikir. Gitu ya.
Kepala kita harus kita lindungi. Walaupun saya udah bilang tadi, Anda dan saya ditebus dan kita penuh Roh Kudus, Roh Allah menguasai kita dan iblis tidak bisa menyentuh roh kita. Tetapi kepala kita, pikiran kita, itu menjadi sarana yang iblis bisa serang. Dan itu yang membuat kita bisa tersesat. Seorang, bisa undur dari pelayanan, bukan karena iblis mengganggu dia, tetapi karena dia membiarkan pikirannya dikuasai dengan hal-hal yang buruk. Gitu ya. Dua orang hamba Tuhan bisa ribut dan gereja menjadi pecah. Itu bukan karena iblis memporak-porandakan pelayanan itu, bukan. Tetapi hanya karena iblis menawarkan sesuatu pada pikiran-pikiran orang yang bersangkutan, sehingga mereka berpikir dan tidak menguasai diri. Dan mereka akhirnya timbullah pikiran-pikiran yang iblis jebak semua, dan akhirnya terjadilah hal seperti tadi. Jelas saudaraku? Dan ini menjadi sarana di mana kita perlu mengenakan ketopong keselamatan. Dan tadi saya sudah bilang, ketopong ini sesuatu yang digunakan sepanjang zaman. Sesuatu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Bahkan bukan cuma digunakan pada waktu perang. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda naik motor, kita perlu yang namanya ketopong atau helm. Gitu ya. Bahkan dalam olahraga, orang berkuda, pacuan kuda, kita juga perlu helm untuk melindungi kepala kita. Dalam hal rohani seperti itu, mari jaga pikiran Anda dan saya. Setiap hari kita ada dalam pertempuran. Setiap hari kita dalam satu situasi di mana iblis menawarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan itu bisa menjebak kita. Dan tanpa sadar kita bisa menjadi seperti Simon Petrus yang hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jelas saudaraku? Sebagai penutup, kita akan lihat 2 ayat yang terakhir. Dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan lagi. Paulus bilang, aku mengatakan ini dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perbedaan orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah, itu nampak dari cara dia berpikir. Gitu ya. Seorang yang mengenal Allah akan memikirkan perkara-perkara rohani. Dia akan memikirkan perkara-perkara yang di atas, kata firman Tuhan. Dan Paulus menegaskan jangan hidup lagi dengan orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran mereka yang sia-sia. Di ayat bawahnya, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jelas saudaraku? Mari kenakan ketopong keselamatan. Allah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Dia mencurahkan darahnya melalui mahkota duri di atas kepalanya, itu untuk menebus cara berpikir kita yang sia-sia. Gunakan ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita dari segala sesuatu yang iblis berikan. Iblis bisa menyesatkan kita melalui apa yang dipanahkan, melalui panah-panah api yang dikirim, dengan pemikiran-pemikiran yang bisa menjerumuskan kita, sehingga kita menjauh dari Tuhan, sehingga kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jelas saudaraku? Dan kuasai diri dan berpikirlah begitu rupa supaya kamu menguasai diri dalam segala hal, kata Paulus. Sehingga kita berpikir dan berperasaan seperti pada Kristus. Mari gunakan ketopong keselamatan Anda. Jangan lepaskan ketopong keselamatan Anda. Itu melindungi pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak benar. Pikiran itu mempengaruhi apa yang kita putuskan. Pikiran itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan dari isi hati kita. Gitu ya. Mari melakukan dan berpikir seperti yang Allah kehendaki, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang 2 kali. Tuhan Yesus memberkati.